Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Hari ini kita akan belajar materi debit dan satuannya di bab 3. Disimak videonya ya. Ini kita akan membahas debit dan satuannya. Bunda buatkan segitiga di sini untuk memudahkan kita dalam menghafal rumusnya, yaitu V dW. Bagi di sini kali. V di sini adalah volume satuannya bisa desimeter kubik, liter, desimeter kubik itu sama dengan liter, kemudian sentimeter kubik, meter kubik atau milimeter kubik. Kemudian selanjutnya W di sini adalah waktu satuannya jam, menit dan detik. Kemudian di sini D di sini adalah debit itu satuannya bisa liter per menit atau meter kubik per detik dan seterusnya. Kemudian penggunaan rumusnya di sini, caranya ketika kita mau mencari volume, kita tutup V-nya di sini, maka yang muncul adalah D kali W. Yang terlihat adalah D kali W. Kemudian ketika mau mencari debit, kita tutup debitnya di sini, maka yang muncul adalah V bagi W. V per W Bunda tuliskan di sini. Kemudian ketika kita mau mencari waktu, maka W-nya ditutup. Yang terlihat di sini adalah V bagi D. Contoh soal yang pertama, waktu yang diperlukan untuk mengalirkan air 2000 liter pada sebuah bak hingga kosong adalah 20 menit. Berapa debit air pada bak tersebut? Berikut penjelasannya. Kayaknya adalah dari soal diketahui volumenya 2000 liter, maka kita tuliskan V sama dengan 2000 liter. Kemudian waktunya 20 menit. Yang ditanya adalah berapa debit air, berarti D di sini. Kemudian untuk mencari D, kita lihat rumusnya tadi. D di sini adalah debit, rumusnya V bagi W. Nah, maka di sini Bunda tuliskan D sama dengan V bagi W. Kita masukkan saja V-nya di sini 2000 liter. Kemudian W-nya di sini 20 menit. Ini nolnya masing-masing bisa dicoret 1 ya. Nah, di sini kita coret 1, jadi sisa 200 dibagi 2, hasilnya 100 liter per menit. Contoh soal yang kedua yaitu jika diketahui debit air 300 liter per jam, maka berapa volume air yang mengalir selama 20 menit? Berikut penjelasannya. Kemudian penyelesaian soal kedua, diketahui dari soal debitnya adalah 300 liter per jam, kemudian waktunya adalah 20 menit. Nah, yang ditanya adalah berapa volume, berarti V. Kita lihat lagi rumusnya. Rumus V sama dengan volume yaitu D kali W. Maka kita tuliskan di sini V sama dengan D kali W. Kemudian di sini yang perlu kalian perhatikan, untuk waktunya harus diubah ke jam karena kita lihat satuan di sini. Jadi patokan kita adalah satuan yang ada di debit. Nah, jadi kalau misalnya di sini menit, maka kita harus sesuaikan dengan yang ada di debit, yaitu satuannya ada jamnya ya. Jadi kita ubah ke jam. Menit ke jam, pertemuan sebelumnya yaitu dikali 1/60. Dari menit ke jam itu dikali 1/60. Maka di sini Bunda tuliskan 20 dikali 1/60 jam, yaitu 20 dikali 1, 20/60. Masing-masing di sini bisa dicoret. Nolnya dicoret 1, jadi sisa 2/6. 2/6 di sini masing-masing kita sederhanakan dibagi 2. 2 dibagi 2 1, kemudian 6 dibagi 2 3. Jadi hasilnya 1/3 jam. Kemudian kita masukkan di sini, udah kita dapat 1/3 jam, jadi bukan 20 menit lagi ya. Nah, jadi di sini V sama dengan tadi rumusnya D kali W, maka kita masukkan di sini D-nya 300 liter per jam. Tuliskan di sini 300 liter per jam, kemudian dikali W-nya 1/3 jam. Kemudian di sini 300 dikali 1/3, jamnya kita bisa coret ya. Jadi tinggal liter karena satuan volume adalah liter. Kemudian di sini kita hitung 300 dikali 1 300, 300 dibagi 3 hasilnya 100 liter.
Contoh soal nomor 3 adalah berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mengalirkan air 15.000 cm3 dengan debit 100 cm3 per menit. Berikut penjelasannya. Penyelesaian soal yang ketiga. Dari soal tersebut diketahui volumenya 15.000 cm3, kemudian debitnya 100 cm3 per menit. Nah, di sini satuan volumenya sudah sama ya, cm3 sama dengan satuan yang ada di debit yaitu cm3. Kalau satuannya sudah sama, tidak perlu diubah lagi. Tapi kalau satuannya berbeda, misalnya di sini desimeter kubik, di sini cm3, maka yang desimeter kubik ini kita harus ubah ke cm3. Jadi, kita lihat patokannya satuan yang ada di debit. Nah, di sini kita lihat yang ditanya adalah W, waktu. Maka rumusnya kita lihat W. Rumusnya adalah V dibagi D. Ini ya rumusnya, V dibagi D atau volume dibagi debit. Kemudian Bunda tuliskan di sini W sama dengan V dibagi D, volume dibagi debit, sama dengan kita masukkan volumenya 15.000 cm3, kemudian debitnya kita masukkan 100 cm3 per menit. Di sini masing-masing Bunda bisa coretkan nolnya 1, di sini coret 1, coret 1, di sini coret lagi 1, nolnya di sini lagi coret 1. Jadi masing-masing kita coret nolnya atas dan bawah kita coret 2. Jadi sisa 150 dibagi 1 hasilnya 150 menit. Cm3 sama cm3 bisa dicoret ya. Jadi satuannya tinggal menit karena dia menunjukkan waktu. Contoh soal nomor 4 adalah suatu bak mandi mempunyai ukuran panjang 80 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 40 cm. Bak mandi diisi air dari keran. Air keran dapat mengisi bak hingga penuh selama 40 menit. Berapa liter per menit debit air yang mengalir dalam keran tersebut? Berikut penjelasannya. Penyelesaian soal yang keempat, yaitu dari soal diketahui panjang sebuah bak mandi itu 80 cm, kemudian lebarnya 60 cm, kemudian tingginya 40 cm. Dan diketahui air keran dapat mengisi bak hingga penuh selama 40 menit. Berarti W-nya sama dengan 40 menit. Yang ditanya adalah berapa liter per menit. Berarti debit. Nah, di sini kita lihat penyelesaian di sini, W-nya sudah ada, D-nya sudah ada, volumenya yang belum. Jadi kita cari volumenya terlebih dahulu. Bak mandinya berbentuk balok, volumenya berarti rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Maka kita kalikan di sini 80 dikali 60 dikali 40 hasilnya 192.000 cm3. Di sini satuannya masih cm3. Nah, untuk debitnya tadi dia minta satuannya ke liter. Liter sama dengan desimeter kubik. Jadi dari cm3 ke desimeter kubik itu naik 1 tangga. Jadi dibagi 1000, maka hasilnya 192 liter. Ini nolnya dicoret 3 ya, karena dibagi 1000. 1, 2, 3. Jadi tinggal 192 liter. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya debit. Rumusnya tadi adalah V dibagi W. Ini ya rumus debit ya, volume dibagi waktu. Maka kita tuliskan di sini volume dibagi waktu. Volumenya kita masukkan 192 liter. Kemudian waktunya tadi di soal 40 menit. Kita masukkan di sini 40 menit. Nah, di sini 192 dibagi 40. Bunda tuliskan di sini pembagian bersusun ya. 192 dibagi 40. Jadi caranya kita susun perkalian 40 dulu. 40, 80, 120, 160, 200. Ini masing-masing ditambahkan 40 ya. Ditambah 40 jadi 80, ditambah 40 jadi 120 dan seterusnya. Kemudian cari yang mendekati 192 yaitu 160. Berarti urutan ke 1, 2, 3, 4. Urutan keempat ya. Jadi 4 kali 40 160. Di sini kita kurangkan 2 kurang 0 2, 9 kurang 6 3. Hasilnya tadi 32 ya. Hasilnya tadi 32. Kemudian di sini 32 dibagi 40 tidak bisa. Jadi kita kasih koma di sini. Kemudian di sini kasih
0. Jadi 320 dibagi 40 hasilnya 8. Maka 192 liter dibagi 40 menit itu hasilnya 4,8 liter per